Halo, ketemu lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 semester 1. Akhirnya kita sampai juga di penghujung materi kelas 12 semester 1, dan pada kesempatan kali ini Bu Vivi akan mencoba berbincang-bincang mengenai ketimpangan sosial, melanjutkan materi minggu lalu karena memang ketimpangan sosial masih berkaitan dengan globalisasi, maka harus rampung dijelaskan pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua cukup tahu kan bahwa ketimpangan sosial adalah sebuah bentuk ketidakadilan sosial dalam sebuah pembangunan. Jadi intinya ada sesuatu yang timpang yang terjadi, makanya ketimpangan ini disebut juga sebagai sebuah ketidakadilan. Setelah sebelumnya mungkin teman-teman mengetahui apa sih ketimpangan sosial, lalu bagaimana faktor penyebab daripada ketimpangan sosial, juga teman-teman telah mengetahui ketimpangan sosial dari beberapa aspek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak daripada ketimpangan sosial. Tentu saja dong, ketimpangan sosial juga memiliki dampak-dampak khusus yang diakibatkan olehnya. Nah, dampak-dampak daripada ketimpangan sosial ini juga ada yang berdampak positif, tapi lebih banyak yang berdampak negatif. Apa aja sih yang berdampak positif daripada ketimpangan sosial? Sebetulnya, hal positif lain daripada ketimpangan sosial adalah dapat mendorong wilayah lain yang belum maju untuk mampu bersaing dengan wilayah yang lainnya, gitu. Jadi, salah satu hal positif daripada ketimpangan sosial adalah mendorong wilayah lain untuk mau maju, intinya itu sih. Lalu dampak positif yang lainnya, ketimpangan sosial juga dapat meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Gara-gara adanya ketimpangan, akhirnya suatu wilayah yang belum maju akhirnya mau maju dan bersaing. Lalu akibat dari persaingan tersebut, mereka akhirnya mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Nah, meskipun ketimpangan sosial ini memiliki dampak positif, tapi lebih banyaknya sih dampak negatif. Jadi mari kita urai apa aja sih dampak negatif daripada ketimpangan sosial. Yang pertama tentu saja ketimpangan sosial ini menciptakan kecemburuan sosial. Ya jelas, karena ada hal yang tidak adil, biasanya kita merasa cemburu kan. Nah, begitupun dengan ketimpangan sosial juga menciptakan kecemburuan sosial gitu ya. Kecemburuan sosial yang berdampak cukup membahayakan. Karena ketika sebuah kecemburuan yang terorganisir, akhirnya semua masyarakat mengalami kecemburuan yang sama, itu kan akan menjadi hal yang membahayakan. Yang kedua, adanya pembatasan hubungan di dalam masyarakat. Pembatasan hubungan ini seperti apa sih Bu maksudnya? Jadi begini loh, kalau kalian punya teman orang kaya, lalu kalian juga punya teman orang yang tidak mampu, biasanya orang-orang kaya, apakah mereka mau untuk bergaul dengan masyarakat yang tidak mampu? Tentunya mereka pasti mikir dua kali gitu ya. Jadi bagaimana suatu ketimpangan ini menciptakan sekat-sekat dalam sebuah hubungan sosial gitu. Meskipun emang gak banyak, meskipun ada aja sih orang kaya yang memang baik hati, rendah hati, mau bergaul dengan siapa saja, itu ada, tapi kebanyakannya yang tidak ada. Lalu dampak negatif lain adalah menciptakan ketidakadilan sosial di masyarakat. Ya tentu saja, karena ketimpangan sosial pun adalah kata lain dari ketidakadilan, makanya dampak negatif daripada ketimpangan sosial adalah menciptakan ketidakadilan. Dan yang terakhir, dampak ketimpangan sosial yang cukup yang cukup menarik perhatian, juga yang cukup membahayakan adalah masalah kemiskinan. Kenapa sih Bu kok kemiskinan ini menjadi suatu hal yang membahayakan? Ya tentu saja membahayakan karena ketika suatu negara mayoritasnya masyarakat miskin, itu kan akan berdampak pada penghasilan atau pemasukan daripada suatu negara tersebut. Makanya negara-negara di dunia itu berlomba-lomba untuk menciptakan masyarakat yang memang kaya, tidak berada di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia sendiri, yang Bu Vivi ketahui ya, masyarakat miskinnya masih cukup banyak. Terlebih masyarakat yang di bawah garis kemiskinan juga itu masih cukup masif gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya dan menjadi suatu tanggung jawab negara juga untuk mengurai kemiskinan di negaranya. Selain daripada dampak-dampak
daripada ketimpangan sosial, Bu Vivi juga akan menjelaskan bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kalau ada dampak, tentu saja akan ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mengentaskan ketimpangan sosial atau menghapuskan ketimpangan sosial. Apa aja? Yang pertama, tentu saja mengembangkan wilayah-wilayah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Maksudnya, jadi misalnya begini, daerah-daerah pesisir pantai yang memang sumber daya perikanannya lebih melimpah daripada daerah yang lain, seharusnya wilayah tersebut harus bisa dioptimalkan sumber daya yang ada gitu. Jadi masyarakat yang memang berada di pesisir pantai harusnya mampu mengembangkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Begitupun dengan sumber daya di daerah-daerah lain seperti pegunungan atau pertanian, atau misalnya daerahnya sangat cocok untuk dijadikan peternakan, begitu loh. Jadi harus mampu mengoptimalkan wilayah-wilayah strategis yang memang memiliki sumber daya tertentu. Yang kedua, tentu saja meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal. Khususnya di Indonesia sendiri ya, yang memang masih begitu banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Pemerintah harus mencoba untuk mengupayakan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal tersebut supaya wilayah tersebut, wilayah yang dirasa tertinggal, tidak semakin tertinggal gitu loh. Jadi harus ada upaya pembangunan. Yang ketiga, membangun wilayah perbatasan menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan. Jadi teman-teman pasti pernah mendengar berita mengenai Natuna, Pulau Natuna. Pulau Natuna ini kan sebuah pulau yang sebuah pulau di Indonesia yang sangat berbatasan dengan Cina gitu ya. Laut Natuna ini sangat berbatasan dengan Cina. Jadi khawatir dan kemungkinan untuk dicuri ikan-ikannya, kemungkinan untuk dicuri teritorinya itu kan semakin besar. Makanya wilayah-wilayah perbatasan seperti ini harus ditingkatkan lagi keamanannya. Yang keempat, membangun kepercayaan antar kelompok. Di sebuah negara yang memang masih timpang, kepercayaan antar kelompok ini menjadi sangat penting. Jadi teman-teman harus mampu juga menciptakan kepercayaan antar kelompok satu sama lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, kota-kota menengah, kota-kota kecil di Indonesia khususnya. Jadi jangan sampai pembangunan itu hanya terpusat di satu kota saja. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Sangat sedikit sekali, tapi semoga materi yang hari ini Bu Vivi sampaikan dapat menyempurnakan materi mengenai ketimpangan sosial minggu lalu. Jangan lupa untuk tetap mencatat ya. Bye!